Setelah ganti mainboard, ternyata ini TV untuk lapisan Polaris ternyata kena juga. Mungkin harus konfirmasi dulu sama yang punya. Oke. Dan untuk Polarisnya saya perkirakan yang kena yaitu Polaris bagian dalam ya, karena untuk bagian luar saya lihat masih mulus. Jadi kerusakan Polarisnya Polaris dalam. Waktu saya singkat aja, ini panel sudah saya buka ya. Tadi setelah saya buka ternyata layar LCD ini kerusakannya yaitu Polaris bagian dalam. Jadi untuk bagian luarnya sendiri memang setelah saya buka memang pernah dilakukan pergantian juga dengan Polaris belahan. Jadi untuk tugas saya kali ini yaitu mengganti Polaris bagian dalamnya saja ya. Oke, lanjut akan saya coba jelaskan dengan sejelas-jelasnya step by step cara penggantian Polaris ini. Mudah-mudahan bisa berguna ya, bisa bermanfaat. Oke, untuk langkah awal pengerikan Polaris ini untuk tikponnya kita amankan dulu ya, takut nanti terkena silet. Dan untuk kupingannya sendiri usahakan diamankan ya. Jadi akan kita kupas begini, saya contohkan dulu. Nah, kita pakai cutter gini ya. Nah, kita sedikit-sedikit begini ya, bertahap aja. Jadi usahakan memakai alas yang benar-benar datar ya. Dari meja ininya bisa dari meja kaca, atau ini saya menggunakan sebuah bekas panel ya, bekas panel LCD 40 in nih. Ini LCD-nya udah rusak, jadi saya bikin buat tatakan kalau lagi mengupas Polaris karena dia bagus ya, datar. Nah, secara bertahap begini. Kalau Polarisnya yang masih setengah rusak emang masih agak keras ya. Jadi kita harus teliti ya. Nah, seperti ini, bisa dikupas seperti ini ya. Nah, kita tarik ini ya. Bertahap aja ya. Pas satu ya. Lanjut sedikit-sedikit aja ya. Oke, untuk mempersingkat waktu akan saya potong videonya. Jadi terkadang untuk pengupasan ini susah atau mudahnya tergantung kondisi ya, tergantung kondisi kerusakan Polaris. Kadang kalau Polarisnya benar-benar sudah rusak itu kadang mudah dibukanya, tapi kalau rusaknya belum begitu parah, lemnya masih keras ya. Oke, ini saya potong videonya, akan saya bersihkan semua. Nanti untuk selanjutnya ke tahap pembersihan lem. Oke, sip. Untuk tahap pengerikan plastik ininya sudah beres ya. Tadi sudah saya buang lem-lem yang masih tebalnya dengan cutter. Ini tinggal sisa-sisanya yang masih lengket. Jadi trik saya untuk membuang bekas lem ini pernah beberapa kali saya coba ya dengan beberapa cara dan bahan. Pernah juga memakai thinner, ternyata bisa sih ya pakai thinner, tapi kurang efektif. Pernah juga memakai semacam cairan pembersih kaca ya. Itu bisa asal dengan hati-hati karena itu sangat rawan ya. Untuk cairan itu kalau kita lupa sedikit aja terkena komponen ini yang ada di sini, dia bisa mati ya, bisa rusak layarnya. Terakhir saya mencoba memakai ini ya,
memakai bahan yang sangat murah meriah, ini sekitar 7.000 sampai 10.000 ya. Namanya kompon buat membersihkan apa ya, kendaraan itu, cat buat poles cat yang luka itu. Dia mengandung bahan seperti minyak tanah ya. Jadi kalau dioleskan ke kaca sini, dia akan membuat lem ini cepat terlepas. Caranya yaitu setelah ini lemnya tinggal sedikit ya, yang tebal-tebalnya kan tadi sudah saya kerik juga ya, pakai ini lemnya juga nih, bekas lemnya lumayan tebal, keras. Kita oleskan saja ke sini, boleh memakai alat bantu, boleh. Kita oles-oles ke sini merata sampai merata ya. Jadi masing-masing bahan seperti tenor juga ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya cepat mencair, tetapi kekurangannya dia sisa-sisanya lemnya ini tidak langsung terlepas ya, malah dia akan mencair dan menempel lagi, agak repot juga. Kalau untuk bahan pembersih kaca, saya pernah mengalami kegagalan ya. Yang layar tadinya bagus, tikonnya terkena cairan malah jadi mati IC-nya. Jadi sudah beberapa kali saya memakai ini kompon putih, jarang gagal. Ya mungkin untuk masing-masing teknisi punya cara-cara tersendiri. Kalau saya sendiri lebih nyaman memakai ini. Jadi ini harus benar-benar bersih ya. Nanti di saat ditempel Polaris yang bekas belahan, jangan sampai ada kotoran. Satu titik debu pun nanti akan terlihat soalnya. Ini harus benar-benar bersih lemnya ini. Oke, sudah merata. Untuk harga 7.000 ini tidak sampai habis satu botol ya untuk membersihkan ini. Ini bisa sampai 4 kali pakai. Tapi kebanyakan saya buang karena kering ya. Setelah dioles begini, kita tunggu aja antara 2 menit sampai 5 menit lah ya. Sampai lemnya ini lembek, sampai lemnya lembek ya. Ini biasa beli saya di toko bahan bangunan, kadang ada, kalau enggak di toko-toko onderdil motor ya. Spare part yang tukang kunci-kunci pinggir jalan itu suka ada juga ini. Kalau beli bilang aja kompon putih. Oke, untuk tahap pengerikan, untuk menghasilkan yang lebih sempurna dan lebih cepat, kita gunakan pisau cutter yang baru ya. Jadi hasilnya nanti cepat kerjanya. Kalau yang lama agak susah.
Oke, akan saya coba dulu ya. Nah, dia empuk tuh ya. Tuh. Langsung kita gini gores tuh, langsung bersih dia. Jadi si lemnya ini langsung ikut lembek, kayak terkena kimia bahan apa yang ikut di komponen seperti. Kalau baunya sih dicium kayak bahan minyak tanah gitu. Nah, mudah dia, sangat mudah tuh. Tadi sebelum dikasih kompon, kalau diginian nggak bisa ya, nggak bisa kena lemnya. Ini hati-hati jangan sampai kena ini kuping-kupingannya ini ya, kupingan panelnya ini hati-hati jangan sampai kena cutter ini juga ya. Pokoknya untuk kerjaan begini harus ekstra hati-hati. Jangan terlalu ditekan juga, takut pecah. Dan usahakan untuk alasnya ini yang benar-benar datar ya. Kalau ada bahan kaca yang benar-benar datar. Lem-lemnya sudah bersih semua ya. Jadi untuk tahap pelepasan Polaris yang rusak sudah selesai. Ini saya amankan dulu. Ini udah bersih ya. Sudah bersih. Panelnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu saya akan membelah ini kaca LCD ini untuk pengganti Polaris yang tadi dikupas ya. Jadi saya menggunakan kaca LCD juga ukuran 32 in. Ini untuk layar ini rusak ya, tetapi rusaknya tidak pecah ya. Dia rusaknya angus di sininya. Nah, ininya angus, bolong. Jadi untuk kacanya ini tidak pecah, jadi masih bisa digunakan, diambil Polarisnya dengan cara dibelah. Nanti saya ambil bagian belakang atau depan ya, gimana cocoknya aja. Oke, selanjutnya akan saya praktekkan cara membelah Polaris bekasnya. Pertama kita siapkan dulu biasa tempat yang datar begini ya. Untuk Polaris ini jangan menggunakan cutter ya. Jadi kita menggunakan silet ya. Ini di sisi-sisi ini banyak bekas lem-lem ya. Lem-lemnya kita bersihkan. Kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan semua. Dan untuk ininya kita cabut saja. Nah, ini dicabut, tikonnya dilepas. Nah, bekas ini saya balik dulu ya. Saya balik dulu begini. Karena yang banyak lemnya itu yang di sini ya. Yang bekas tikon ini di sini banyak lemnya, jadi harus dibersihkan. Ini juga kita buang aja nih untuk kupingannya. Ini kupingannya juga sobek ya, jadi dibuang saja kupingannya.
Nanti ini kita belah dua kaca ini ya. Kaca ini kan ada dua lapis. Jadi untuk lapisan belakang itu untuk polaris dalam, polaris belakang, yang depan untuk polaris depan. Karena tadi saya kayaknya yang diganti cuman polaris belakang, nanti saya cuman ambil satu bagiannya saja. Aduh, atau mungkin gini ya. Karena videonya terlalu panjang, jadi akan saya bikin dua bagian aja. Untuk membelah ini nanti ditunggu video selanjutnya ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.